Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyudhhiruhu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, yang mana Allah SWT telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis gantungan tanpa bumi. Dan kita umat-umat lemah yang bernaung kepadanya. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita, karena dengan takwa itulah yang membedakan seseorang dengan yang lain di sisinya. Salawat serta salam tak jemu dan tak bosan-bosannya kita haturkan kepada baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa sallim mubarik alaih. Mudah-mudahan kita selaku umat beliau selalu mendapatkan syafaat dan perlindungan yang dijanjikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan kultum dengan mengusung tema puasa sebagai jalan mengenal Allah SWT. Hadirin rahimakumullah. Di dalam ajaran Islam, jalan untuk mendekatkan diri dengan Allah disebut dengan istilah tasawuf. Dan Allah telah memberikan petunjuk yang nyata agar kita selalu senantiasa dekat dengan dirinya. Jalan tersebut adalah berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat di atas menjelaskan bahwa surat itu menyebutkan bahwa perintah untuk berpuasa. Sebagaimana dalam bahasa Arab, puasa berasal dari kata saum atau siam yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan sesuatu dari segala hal yang membatalkannya. Puasa dilakukan mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah SAW, dan Allah berfirman, Kullu amali bani adamu lahu illa siyami fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal Adam untuknya kecuali puasa. Ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Allah adalah zat yang maha suci dan hanya bisa disucikan melalui jalan yang suci. Berpuasa merupakan jalan yang suci dengan menahan rasa lapar, dahaga, serta hawa nafsu manusiawi. Inilah yang terjadi pada bapak kita, Adam alaihi salam, sebelum beliau terjerumus dalam godaan syaitan dengan memakan buah kuldi yang terlarang. Maka setelah kejadian itu, Allah SWT menurunkan tirai gaib sehingga manusia terasa susah mengenal Allah, apalagi berkomunikasi dengannya. Padahal kewajiban utama manusia di muka bumi ini menurut akidah adalah untuk mengenal Allah SWT. Berikut dijelaskan dalam Ibnu Ruslan dalam Zubatnya. Awalul wajibin alal insani ma'rifatu illahi bistikon. Bahwa kewajiban utama manusia di bumi ini adalah mengenal Allah SWT dengan penuh keyakinan. Lantas, bagaimanakah kita mengenal Allah SWT sedangkan kita dalam keadaan termahjub, sebagaimana kondisi Nabi Adam alaihissalam setelah makan buah kuldi terlarang? Nah, disinilah hikmah adanya Ramadan. Ramadan menjadi salah satu momentum terpenting bagi manusia untuk mengembalikan potensi diri yang pernah hilang, kembali menemukan kemampuan manusia untuk berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Lalu, bagaimanakah Ramadan mampu menjadi momentum pengembalian potensi diri manusia? Jamaah rahimakumullah. Pada hakikatnya, puasa merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki sejarah sangat panjang.
Sebelum Allah memerintahkan puasa kepada umat muslim melalui Rasulullah, puasa telah dilakukan oleh tradisi zaman-zaman terdahulu. Meskipun waktu dan tata cara pelaksanaan mereka berbeda dengan puasa seperti kita yang harus dibatalkan ketika matahari terbenam dan kembali berpuasa ketika terbitnya fajar. Seperti halnya Nabi Daud alaihissalam. Beliau berpuasa selama 1 tahun bergantian, yang artinya 1 hari berpuasa dan 1 hari berbuka. Al-Qurtubi dalam kitab Jami'ul Ahkamil Quran menyebutkan bahwa Allah telah mewajibkan puasa kepada Yahudi selama 40 hari. Kemudian kepada Nabi Isa alaihissalam selama 50 hari. Mengapa demikian? Karena puasa merupakan jalur yang singkat untuk mengenal Allah. Sesungguhnya lemahnya fisik yang timbul ketika berpuasa merupakan kondisi yang sangat ideal untuk mengenal Allah SWT. Karena dengan fisik yang lemah akan surutlah berbagai macam keinginan dan hawa nafsu manusiawi. Dan ketika manusia terbebas dari hawa nafsu, maka ia akan menjadi suci dan mudah berkomunikasi dengan Allah SWT. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang beribadah hanya di bulan Ramadan saja, melainkan semata-mata hanya untuk Allah SWT. Sesungguhnya, seseorang dikatakan soleh ketika ia beribadah selama seumur hidupnya penuh, bukan hanya di bulan Ramadan saja, melainkan semata-mata hanya untuk Allah SWT. Seharusnya, setelah Ramadan, seseorang menjadi lebih solih, akan tetapi, wal iyadu billah, ada juga seseorang yang setelah Ramadan menjadi lebih buruk, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Ramadan hanya ia gunakan sebagai momentum sesaat untuk mengenal Allah, dan setelahnya ia kembali melupakan Allah sebagai sang penciptanya. Na'udzubillah. Maka dari itu, kita sebagai umat Allah, alangkah baiknya kita selalu mengingatnya dan meningkatkan ketakwaan kita. Dengan Ramadan kali ini dapat menjadikan ajang untuk mengembalikan ketakwaan kita dan sebagai momentum terpenting bagi manusia untuk mengembalikan potensi diri yang pernah hilang. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah dan semudah-mudahan Allah selalu memberikan kita umur yang panjang agar kita dapat bertemu lagi di Ramadan yang selanjutnya. Demikian kultum yang saya sampaikan. Jazakallah saya ucapkan atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya banyak salah kata. Undur maqalah wala tandur maqalah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.